Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang kami muliakan, para alim ulama, para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para asatidz, para masyayikh, wabil khusus yang kita muliakan guru kita bersama Buya Yahya, mata'anallah bituli hayati syarifah wa katharallahu amthalah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau sehat wal afiat, senantiasa memberikan beliau umur panjang dalam keberkahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para orang tua kami, para sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, santri dan santriwati Al-Bahjah, juga yang kami hormati pendengar radioku, pemirsa Al-Bahjah TV, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan-kenikmatannya, atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua. Sampai detik ini, sampai saat ini, begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antara sekian banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat yang paling besar adalah saat kita diberikan nikmat sehat wal afiat, kita diberikan nikmat umur panjang oleh Allah, dibarengi dengan kenikmatan tersebut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kita sudah diberi nikmat oleh Allah berupa sehat, sudah diberi nikmat berupa waktu, berupa umur panjang, juga kita diberikan taufik hidayah oleh Allah hingga hati kita mudah untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan seperti hadir di majelis yang mulia seperti ini. Berapa banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah, diberi nikmat sehat, diberi nikmat umur panjang oleh Allah, akan tapi hatinya belum diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Berapa banyak orang yang diberikan nikmat sehat oleh Allah, diberikan nikmat umur oleh Allah, akan tetapi belum bisa menggunakan kenikmatan tersebut, tidak menyadari akan kenikmatan tersebut, menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan menggunakannya untuk hal-hal yang di situ ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti itu merupakan orang yang tertipu dengan nikmat sehatnya, dengan nikmat umurnya. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan, kata Nabi SAW, yang mana manusia banyak tertipu dari dua kenikmatan tersebut. Apa dua nikmat tersebut? Kata Nabi, yang pertama adalah as-sihhah, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Berapa banyak orang sehat, orang punya waktu luang, tetapi tidak bisa menggunakan itu semua. Ya, karena kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, kadang kita tidak bisa mensyukurinya. Jangankan mensyukurinya, kadang kita tidak merasa diberikan nikmat sehat oleh Allah, apalagi untuk mensyukurinya. Karena kita dalam keadaan sehat. Ya, seorang yang diberikan sehat nggak akan bisa mensyukuri nikmat sehat. Kapan bisa mensyukurinya? Kalau nikmat tersebut sudah Allah cabut darinya, artinya dia diberi sakit oleh Allah. Kalau sudah sakit, baru dia bisa merasakan betapa nikmat dulu kalau saya sehat.
Kalau sudah sakit, baru dia akan merasakan nikmatnya kalau tubuh ini sehat. Kalau sekarang kita nggak merasakannya, setiap harinya, setiap detiknya kita bisa bernafas, setiap detiknya jantung kita bisa memompa darah ke seluruh anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita bisa berfungsi dengan baik, tangan kita, kaki kita, penglihatan, pendengar, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah dicabut kenikmatan tersebut, baru kita merasakan betapa nikmatnya orang kalau sehat. Ya. Maka dari itu, mumpung kita ketika diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita gunakan kenikmatan sehat ini untuk kemanfaatan, untuk kebaikan. Kita berikan manfaat kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi adalah banyak orang tertipu dengan nikmat waktu luangnya, dengan nikmat umurnya. Karena seorang yang masih punya waktu luang, yang masih punya umur, dia juga tidak akan bisa merasakan kenikmatan tersebut. Kapan dia bisa merasakannya? Nanti kalau sudah habis masa umurnya di dunia ini. Artinya kalau dia sudah meninggal dunia. Nanti kalau sudah di barzakh, kalau sudah di akhirat nanti, baru dia akan merasakan, andaikan dulu itu umur saya gunakan untuk kebaikan-kebaikan semuanya. Andaikan dulu saya tidak begini-begini. Yang ada hanya tinggal berandai-andai saja. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha," atau kama qala. Sesungguhnya tidaklah menyesal ahli surga, penduduk surga tidak menyesal kecuali karena satu waktu yang mana lewat bagi mereka, mereka tidak bisa menyebut nama Allah ketika waktu tersebut. Ini penduduk surga masih menyesal melewatkan waktu yang harusnya mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah, harusnya mereka gunakan untuk kebaikan. Ini ahli surga masih menyesal karena andaikan waktu tersebut yang mereka lewatkan, mereka gunakan untuk zikir, mereka gunakan untuk mengingat Allah, maka niscaya derajat mereka, maqam mereka di surga akan lebih tinggi lagi. Ini walaupun derajat yang paling rendah misalnya di surga, derajat yang paling kelas rendah di surga, tapi ini kelas sudah lumayan, sudah mendingan, lebih nikmat ketimbang yang paling nikmat dari kenikmatan yang ada di dunia. Mereka masih menyesal. Andaikan dulu waktu tersebut digunakan untuk kebaikan, maka niscaya kenikmatan yang mereka dapatkan pun akan lebih banyak lagi. Itu ahli surga masih menyesal dengan waktu yang terlewatkan. Bagaimana dengan diri kita? Ya, berapa banyak waktu yang kita lewatkan dengan sia-sia, dengan tidak ada faedahnya. Bahkan terkadang waktu yang kita punya ini kita gunakan untuk perbuatan dosa. Saat kita mempunyai waktu lenggang, waktu luang, banyak kita gunakan untuk hanya bersenda gurau. Bahkan terkadang kalau kita lagi ngumpul-ngumpul, lagi duduk, ya, yang kita bicarakan adalah kejelekan-kejelekan orang lain. Ya, ini 1 jam, 2 jam kita lewat tidak terasa, ternyata dosa kita dalam waktu tersebut sudah numpuk semakin banyak lagi. Oleh karenanya, ya, kita senantiasa berupaya, senantiasa berusaha bagaimana kita bisa memanfaatkan umur yang kita punya ini, waktu yang kita miliki ini. Karena sangat berharga. Bahkan Nabi mengatakan al-waktu kasef. Disebutkan al-waktu kasef, ilam taqta'hu qata'ak. Waktu itu ibarat pedang, ya, apabila kamu tidak menggunakannya, maka kamu akan rugi sendiri karena sudah melewatkan waktu yang terbuang sia-sia. Apalagi kita harusnya bersyukur kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberi umur pada tahun ini, artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah lagi amal kebaikan kita. Saat kita diberi umur panjang oleh Allah, artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, untuk bertaubat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bukan malah umur kita, bukan malah waktu yang kita punya kita gunakan untuk perbuatan dosa. Mumpung saya masih ada waktu, ya sudah saya maksiat. Mumpung masih ada waktu saya minum khamr, naudzubillah. Justru mumpung masih ada waktu harusnya dia bertobat. Justru mumpung masih ada waktu harusnya digunakan untuk kebaikan. Ya, karena namanya umur tidak ada yang tahu. Nggak ada jaminannya kita nanti tahun depan, bulan depan, bahkan besok nggak ada yang bisa menjamin kita akan masih ada lagi. Ya. Kan, tapi kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah dalam keberkahan, dalam ketaatan dan dalam kebaikan. Karena Nabi Muhammad SAW beliau juga bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh.
Sebaik-baiknya orang adalah yang umurnya panjang dan amalnya baik. Dan sejelek-jeleknya orang adalah yang umurnya panjang tapi perbuatannya juga jelek. Orang kalau umurnya panjang diisi dengan kebaikan, diisi dengan manfaat, maka dia nanti punya tabungan di akhirat pun akan semakin banyak. Tapi kalau umurnya panjang tapi diisi dengan perbuatan dosa, diisi dengan perbuatan maksiat, maka yang ada bukan tabungan kebaikan nanti di akhirat, yang ada dia punya beban dosa di akhirat semakin numpuk, semakin berat beban dosa untuknya. Maka sekali lagi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah dalam keberkahan, dalam ketaatan kepadanya. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan meneruskan kajian tafsir pada minggu lalu. Pada pagi ini kita masih membahas tentang surat An-Nisa. Kita sudah sampai pada ayat 126. An-Nisa ayat 126. Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan bagi Allah lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, dan sesungguhnya Allah Maha meliputi kepada segala sesuatu. Jadi apa yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit, semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya Allah. Kita saksikan begitu hebat ciptaannya Allah, lautan yang menghampar sangat luas, bumi yang menghampar sangat luas, gunung-gunung yang sangat menjulang tinggi, begitupun langitnya, semua alam semesta dengan kehebatannya, semua adalah miliknya Allah dan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan atas keagungan Allah, menunjukkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dari itu semua. Allah yang menciptakan itu semua. Tidak mungkin alam semesta ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, yaitu Allah. Ya, mungkin kita pernah mendengar ada sebagian orang punya keyakinan, punya pemahaman bahwasanya yang mereka punya keyakinan tidak yakin dengan adanya Tuhan sebagai sang pencipta. Ya, mereka yakin, punya pemahaman alam ini ada dengan sendirinya. Ya, itu sangat salah, pemahaman yang sangat bertentangan dengan hukum akal kita. Bahwasanya namanya segala sesuatu ada itu karena ada yang mengadakannya. Ini bangunan ada karena ada yang membangunnya. Ini meja ada karena ada yang membuatnya. Itu hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh. Bagaimana dengan alam yang begitu, alam semesta yang begitu sangat besarnya, langit, bumi beserta isinya, alam semesta semua tata suryanya, tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang A'rabi, orang Badui, ketika ditanya apa yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, kata orang A'rabi ini, dia menjawab, kalau andaikan kotoran onta saja menunjukkan adanya onta, kotoran hewan menunjukkan ada hewannya, jejak kaki menunjukkan ada yang berjalan, pasti ini alam semesta, langit yang begitu tinggi, begitupun lautan, pasti ada yang menciptakannya, kata orang A'rabi tadi. Maka senantiasa kita bertafakur, kita tadabburi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertafakur, kita merenungkan tentang ciptaannya Allah. Agar apa? Agar dengan bertafakur, dengan bertadabbur bisa menambah keimanan kita kepadanya. Begitu hebat ciptaan Allah, begitu sempurnanya ciptaan Allah, tidak ada kurangnya sama sekali. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Nah, dalam ayat ini, ayat yang cukup panjang, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah mereka, kata Allah, mereka orang-orang mukmin yastaftunaka fin nisa. Mereka orang-orang mukmin bertanya kepada wahai Muhammad
minta fatwa kepada Muhammad tentang urusannya, perkaranya wanita-wanita, perempuan. Qulillahu qul lahum Allah yuftikum fihinna, kata Allah, katakan kepada mereka bahwasanya Allah memberikan fatwa kepada mereka di dalam urusannya para wanita. Wa ma yutla alaikum fil kitab, dan sesuatu yang telah dibacakan kepada kalian di dalam Al-Qur'an tentang perihal para wanita. Artinya kaum muslimin pada zaman Nabi bertanya tentang urusannya wanita. Kata Allah, Allah telah menjelaskan itu semua di dalam Al-Qur'an, semua yang berkaitan dengan wanita. Dari mulai hak-haknya wanita apa saja, kewajibannya wanita, haknya wanita yang bisa didapatkan dari suaminya, kemudian tentang ibadahnya wanita, segala problematikanya wanita. Begitupun sampai ayat warisnya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu besar perhatiannya Islam, perhatian syariat kepada hal wanita, kepada urusannya para wanita, para perempuan. Bahkan para ulama mereka sampai menulis, sampai mengarang kitab, banyak mengarang kitab khusus kajian khusus kaum wanita, fikih wanita, ya, membahas tuntas khusus untuk kaum wanita segala permasalahannya, dari mulai haidnya, dari mulai ibadahnya, dari mulai kewajiban bagaimana kepada suaminya dan dalam berumah tangganya, bagaimana haknya wanita dari yang bisa didapatkan dari suaminya, sampai ayat warisnya pun sudah dijelaskan secara lengkap dalam kitab-kitab fikih. Begitu perhatiannya syariat dengan urusan wanita. Maka para wanita harusnya bersyukur kepada Islam, kepada syariat, karena sudah diperhatikan begitu besar oleh mereka, oleh syariat. Sehingga salah jika ada yang mengatakan bahwasanya agama Islam ini sangat mengintimidasi kaum wanita, sangat menekan kaum wanita, tidak diberi kebebasan. Mengatakan Islam pilih kasih, tidak membedakan antara hak wanita dengan haknya laki-laki. Ya, fakta sejarah membuktikan bahwasanya Islamlah justru yang mengangkat derajatnya para kaum wanita. Dahulu pada zaman jahiliyah, sebelum Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, derajatnya wanita sangat-sangat direndahkan. Tidak ada martabatnya wanita sama sekali. Begitu Islam datang, maka derajatnya wanita diangkat oleh Islam. Kita baca sirah bahwasanya dahulu pada zaman jahiliyah, sebelum Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, wanita sangat-sangat direndahkan, tidak ada martabatnya sama sekali. Mereka hanya dianggap sebagai barang saja, mereka dianggap hanya sebagai pesuruhnya laki, hanya dianggap sebagai pelayannya laki-laki, hanya dianggap sebagai pemuas birahinya lelaki. Begitu pada masa jahiliyah, ya, pada kaum bangsa Arab, bahkan pada bangsa-bangsa lainnya, ya, saking jeleknya budaya mereka ketika itu kepada kaum wanita, ya, sampai dikatakan bahwasanya apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, itu anak laki-lakinya boleh menikah dengan ibunya sendiri. Saking jeleknya budayanya bangsa Arab saat itu. Tapi Islam datang, kemudian derajat wanita diangkat. Di antaranya juga adalah keburukannya bangsa Arab pada bangsa jahiliyah pada saat itu tentang wanita adalah mereka apabila ada bayi yang lahir dan bayi itu perempuan, maka dengan teganya mereka mengubur hidup-hidup bayi tersebut. Itu pada masa jahiliyah. Ya. Kenapa mereka mengubur hidup-hidup? Karena dianggap sebagai aib buat mereka, sebagai celak buat mereka. Tidak ada kebanggaannya kalau yang lahir adalah bayi perempuan. Subhanallah, pada zaman sekarang itu kebiasaan sudah terjadi lagi. Kalau bahkan lebih parah lagi. Kalau dulu pada zaman jahiliyah yang dikubur hidup-hidup adalah bayi perempuan karena malu lahir bayi perempuan, tapi pada zaman sekarang nggak laki-laki nggak perempuan, kalau sudah lahir dengan tanda kutip ini kelahiran yang tidak diharapkan, maka dengan tega si orang tua akan membuang bayi tersebut. Berapa banyak kejadiannya, dibuang bayi tersebut, dibunuh, diterlantarkan, tidak diurus, ya, karena dianggap ini bayi yang lahir tidak diharapkan buat si orang tuanya karena hubungan yang tidak baik. Ya, maka orang tua yang demikian dia sudah melakukan kesalahan besar yang kedua kalinya. Kesalahan pertama adalah dosa yang pernah dilakukan di masa lalunya. Kedua, karena dia sudah melakukan perlantaran kepada anaknya tersebut. Harusnya kalau dia ingin memperbaiki dirinya, dia rawat anak tersebut, jangan dia terlantarkan. Kalau dia melakukan demikian, berarti dia sudah melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Ya, ini pada masa jahiliyah dahulu, mereka kalau apabila lahir bayi perempuan dengan teganya mengubur hidup-hidup. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an,
Wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhu muswadda wa huwa kazim. Apabila diberikan kabar gembira buat mereka bangsa jahiliyah dengan lahirnya bayi perempuan, maka wajah mereka akan berubah merah padam, berubah hitam, tidak suka, dan mereka marah dengan hal itu. Ya, itu bangsa jahiliyah. Ya, mereka pilihannya dua, kalau mereka pengen merawat bayi tersebut tapi nanti mereka akan menanggung malu, atau mereka kubur hidup-hidup agar mereka tidak malu. Kenapa mereka malu? Karena kalau bayi perempuan tidak bisa dibanggakan menurut mereka pada masa itu. Ya, kalau bayi laki-laki yang dilahirkan, mereka sangat bangga. Ini laki-laki nanti akan menjadi panglima perang, akan menjadi komandan pasukan, akan menjadi ketua suku dan lain sebagainya. Tapi kalau perempuan tidak ada artinya, kata mereka. Kalau laki-laki mereka sangat bangga, senang dengan lahir bayi laki-laki. Ya, pada masa jahiliyah, seperti halnya paman Nabi yaitu Abu Lahab. Ya, saat Nabi dilahirkan, ya karena itu Nabi adalah laki-laki, ini Abu Lahab sangat senang. Saking senangnya si Abu Lahab ini saat diberikan kabar gembira oleh Thuwaibah budaknya beliau dengan lahirnya Nabi Muhammad, itu Thuwaibah dibebaskan oleh Abu Lahab. Ya, tapi senangnya Abu Lahab ini dengan lahirnya Nabi bukan karena Nabi adalah sebagai calon utusan, bukan karena Nabi adalah sebagai calon Nabi, sebagai pembawa rahmat dan alamin, bukan. Senangnya hanya sebatas karena dia adalah laki-laki itu saja. Karena senang maka dibebaskan Thuwaibah budaknya itu yang memberikan kabar kepada Abu Lahab. Tapi walaupun demikian, karena Abu Lahab sudah senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab dapat keringanan azab oleh Allah setiap hari Senin saat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari bahwasanya paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab setelah Abu Lahab ini meninggal dunia. Jadi setelah Abu Lahab meninggal dunia, paman Nabi Abbas bertemu dengan Abu Lahab dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, paman Nabi Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu di barzakh?" Kata Abu Lahabnya, "Hali kama tara." Keadaanku sebagaimana yang kamu lihat, aku sekarang disiksa, dapat siksa karena aku tidak iman dengan Nabi Muhammad. Tapi kata Abu Lahab, "Illa annani," hanya saja aku setiap hari Senin dapat keringanan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin aku bisa minum air dari jari jemariku," kata Abu Lahab. Kenapa? Karena aku sudah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad dan aku telah membebaskan Thuwaibah ketika memberikan kabar gembira kepadaku dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ini Abu Lahab, seorang kafir senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, dapat keringanan adab setiap hari Senin saat dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dalam hal ini seorang hafidz, seorang ahli hadis, itu Imam Syamsuddin bin Nasruddin, beliau mengatakan, "Idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada." Kalau dia adalah Abu Lahab, artinya kalau itu Abu Lahab adalah orang kafir yang sudah jelas-jelas dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Tabbat yada abil habib wa tab, dan dia sudah jelas-jelas akan kekal di neraka jahim karena kafir. Tapi ata'annahu fi kulli yaumil itsnaini yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Si itu Abu Lahab datang keringanan azab buat dia. Setiap hari Senin datang keringanan azab buat Abu Lahab. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena senangnya dia dengan Ahmad, dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Fama dhannu bil amdilladzi tula dahri bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Lantas bagaimana dengan seorang mukmin umatnya Nabi Muhammad yang iman dengan beliau, selama hidupnya dia senang dengan lahirnya Nabi Muhammad dan meninggal pun dalam keadaan iman dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kafir, seorang kafir saja dapat keringanan azab karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, bagaimana dengan kita? Kita insya Allah lebih dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, kita kembali kepada kisah tadi, pembahasan tadi, bahwasanya pada masa jahiliyah itu mereka apabila lahir bayi perempuan mereka dengan tega mengubur hidup-hidup. Tapi kalau bayi laki-laki mereka sangat senang. Ya. Tapi itu semua setelah Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka itu keburukan, itu kebiasaan dihapus oleh Nabi Muhammad dan derajatnya wanita diangkat, dimuliakan derajatnya wanita. Ya, para suami diperintahkan untuk memuliakan istrinya, tidak boleh menzalimi istrinya. Bahkan derajatnya ibu juga diangkat. Para anak wajib berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Berkat siapa? Berkatnya Nabi Muhammad, berkat agama Islam ini. Derajat wanita diangkat. Oleh karenanya semua syariat
yang telah diwajibkan kepada kita, khususnya yang telah diwajibkan kepada kaum wanita, itu semua mengandung hikmah yang kebaikannya kembali kepada mereka sendiri. Tidak ada istilahnya agama Islam, syariat Islam memberatkan bagi kaum wanita. Justru banyak kebaikan yang kembali kepada mereka. Di antara kebaikan, di antara syariat yang membawa kebaikan adalah syariat hijab, ya, menutup aurat, ya, dikatakan merupakan memberatkan bagi wanita, padahal di situ ada kebaikannya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, dzalika adna ay yu'rafna fala ya'dzin. Ya, kalau perempuan pakai hijab, maka hal itu lebih baik dan paling tidak mereka lebih dikenal agar mereka tidak diganggu. Ya, karena artinya wanita kalau sudah wanita muslimah, kalau dia menutup auratnya, memakai dengan pakaian muslimahnya, maka dia punya kehormatan, insya Allah akan lebih terjaga lagi. Dia punya diri akan lebih terjaga lagi. Karena namanya pakaian bukan hanya sebatas pakaian, tapi sebagai benteng buat dirinya. Artinya tidak mungkin orang yang dengan pakaian muslimahnya, pakaian rapinya, datang ke tempat-tempat maksiat. Tidak mungkin dengan pakaian muslimahnya dia kumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Maka ini pakaian membawa kebaikan kepada kita. Dengan pakaian yang baik, kita pun nanti insya Allah kumpulnya dengan orang-orang yang baik. Kalau sudah kumpulnya dengan orang baik, insya Allah kita punya akhlak pun akan ikut baik berkat orang-orang baik tersebut. Tapi kalau pakaian kita pakaian yang tidak baik, membuka auratnya, maka bisa dipastikan kemungkinan kumpulnya pun akan dengan orang-orang yang nakal, orang yang tidak baik. Kalau sudah ngumpulnya dengan mereka, bisa jadi akhlaknya pun akan terpengaruh dengan mereka, terpengaruh dengan adat istiadat orang-orang yang tidak baik. Nah, ini diantara hikmah syariat yang telah diwajibkan kepada wanita. Jadi namanya agama Islam sangat perhatian dengan derajatnya kaum wanita. Ya, jadi maka kita ajak para akhwat, ya, akhwat muslimah untuk senantiasa ini kemuliaan yang sudah diberikan oleh agama Islam, jangan sampai kalian kembali kepada kehinaan lagi. Ya, dijaga ini kemuliaan yang sudah diberikan oleh agama Islam. Kemudian ayat selanjutnya ialah di sini Allah Taala berfirman, wa yuftikum aidan, di tafsirnya dikatakan wa yuftikum aidan fi yataman nisa'il lati la tu'tunahunna. Dan Allah juga memberikan fatwa kepada kalian tentang perempuan-perempuan yatim, wanita-wanita yatim yang mana kalian tidak memberikan haknya mereka. Ya, artinya ini berkaitan bahwasanya, menjelaskan bahwasanya pada zaman jahiliyah dulu juga termasuk kebiasaan jeleknya kaum jahiliyah. Mereka ini adalah istilahnya walinya yatim, yang menanggung hartanya anak yatim. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya sangat besar keutamaannya orang yang ingin menanggung anak yatim. Ya, kata Nabi SAW, beliau bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada, kata Nabi. Aku bersama orang yang menanggung anak yatim di surga nanti seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan telunjuk dan juga jari tengahnya, beliau sangat dekat. Artinya sangat dekat, punya kedekatan khusus dengan Nabi nanti di surga, orang yang menanggung hartanya anak yatim. Tapi tentunya dengan baik, tidak dengan zalim, tidak memakan hartanya anak yatim. Ya, ini pada zaman jahiliyah, mereka orang-orang yang menanggung harta anak yatim, yatim perempuan, ini mereka senantiasa makan hartanya mereka. Ya, bahkan apabila itu si perempuan yatim tersebut perempuan yang cantik yang memikat mereka, memikat si wali tersebut, maka akan dinikahinya. Dengan tujuan apa? Kalau dinikahi nanti itu hartanya akan ikut gabung bersama hartanya dia akan menjadi dapat keuntungan. Ya. Dengan menikahi dia, karena hartanya banyak si yatim, maka dia dapat keuntungan dengan menikahi si perempuan yatim tersebut. Tapi kalau perempuan yatim tersebut tidak cantik, tidak menarik buat dia, maka dia tidak menikahinya, bahkan dilarang-larang, dicegah untuk menikah dengan orang lain. Ini jeleknya bangsa kaum jahiliyah pada saat itu. Ya, kalau cantik dinikahi, tapi kalau tidak cantik, tidak memikat dia, bahkan dicegah untuk tidak nikah dengan siapapun. Agar apa? Nanti kalau sudah meninggal itu warisnya bisa jatuh ke tangan dia. Itu jeleknya kaum jahiliyah. Akhirnya kata Allah menjelaskan bahwasanya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Ya. Wa targhabuna ayyuhal awliya an tankihuhunna wa targhabuna an tankihuhunna, dan kalian tidak ingin untuk menikahi mereka. Nah, kemudian selanjutnya adalah wa fil mustad'afina. Nah, dan juga Allah memberikan fatwa kepada kalian, kata Allah, tentang anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang masih lemah.
minal wildan wa antaqumul yatama bil qisti, dan hendaknya kalian berlaku adil kepada anak-anak yatim. Ini perintah dari Allah, kita senantiasa berlaku adil kepada anak yatim. Jangan berbuat zalim kepada mereka, apalagi sampai makan hartanya anak yatim. Ya, ancamannya kata dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang makan hartanya anak yatim innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, kata Allah. Mereka orang-orang yang makan harta anak yatim, tidaklah mereka makan kecuali api di perutnya mereka, dan mereka nanti akan masuk kepada neraka sa'ir. Jadi siapapun yang diberikan amanah untuk menanggung hartanya anak yatim, mengurusi anak yatim, hendaklah dia mengurusnya dengan amanah, tidak boleh menzaliminya. Ya, kalau bisa jangan sampai dicampur antara harta dia dengan harta kita, agar tidak ikut. Kalau sudah ikut nanti hartanya anak yatim dengan harta kita, takutnya nanti ada harta anak yatim yang masuk kepada tubuh kita. Ya, jadi harus dengan amanah, bahkan dikelola dengan baik itu harta tersebut. Ya, dikelola dengan baik sampai si yatim tersebut tumbuh besar untuk pendidikannya, untuk sekolahnya. Nanti kalau sudah balik, sekiranya yatim tersebut sudah bisa megang duitnya sendiri, maka diserahkan uangnya tersebut. Karena namanya yatim itu adalah orang yang anak yang meninggal oleh ayahnya dan usianya belum menginjak usia balik. Kalau udah usia balik, maka sudah hilang status yatimnya. Yatim adalah yang belum menginjak usia balik. Kalau sudah usia balik, maka sudah tidak dikatakan anak yatim lagi. Ya, maka yang mengurusi hartanya anak yatim dikelola dengan baik. Ya, jangan sampai berbuat zalim kepada harta tersebut. Ya, untuk pendidikannya, untuk sekolahnya, sampai anak tersebut sampai menjadi anak yang baik, anak yang sukses dalam pendidikannya. Ya, kalau sudah besar diberikan hartanya. Ya, tidak boleh zalim kepada harta tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima." Dan apapun segala sesuatu yang kalian kerjakan berupa kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya Allah dengan hal tersebut maha mengetahui. Ya, apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, Allah pasti akan mengetahuinya dan pasti akan ada balasannya, sekecil apapun. Ya. Begitupun dengan perbuatan dosa yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, pasti Allah akan mengetahuinya dan juga pasti akan ada balasannya. Tidak mungkin tidak ada balasannya. Ya. Makanya oleh karenanya jangan sampai kita meremehkan perbuatan baik ataupun perbuatan jelek. Mungkin perbuatan kecil di situ ada ridhonya Allah, ataupun perbuatan dosa kecil di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada yang mengetahui, kita tidak mengetahuinya. Ya, kita ingat kisahnya pada kata Rasulullah bahwasanya dakhalat imra'atun fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita yang masuk neraka karena sebab hanya seekor kucing. Habasatha, yang dia tahan, yang dia kurung kucing tersebut. Tidak dia beri makan, tidak dia lepas untuk mencari makannya, hingga kucing tersebut sampai mati. Ya, dia menyiksa kucing, sebab menyiksa kucing perempuan tersebut kata Rasulullah masuk neraka. Ya, sebaliknya adalah kisahnya seorang Bani Israel, perempuan Bani Israel, bahwasanya disebutkan dalam Sahih Muslim ada seorang perempuan Bani Israel, ini perempuan ahli zina. Untuk bila perempuan ahli zina, dia seorang perempuan lacur. Ya, perempuan tersebut saat dia ingin pulang ke rumahnya, menuju pulang ke rumahnya, di tengah jalan perempuan tadi melihat seekor anjing yang kehausan dan hampir mati. Akhirnya karena sayangnya si perempuan tadi, syafaqahnya dia kepada anjing tadi, dia ambil sepatunya dan dia ambil air, diberikan minum untuk si anjing tadi. Karena sayangnya si perempuan tadi dengan anjing tadi. Akhirnya Allah memahyukan kepada Nabi pada masa tersebut bahwasanya dosa perempuan tadi telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya itu. Ya, dosa yang sekian banyak, dosa zinahnya habis diampuni oleh Allah dengan hanya sebab kasih sayangnya dia kepada seekor anjing. Ya, habis semuanya. Jadi makanya kita nggak tahu perbuatan baik manakah yang di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari perbuatan ngajinya kita, perbuatan hadirnya kita di majelis taklim, perbuatan baik kita dengan membantu orang, ataupun perbuatan baik lainnya. Jadi sekecil apapun perbuatan baik jangan pernah kita remehkan, ayo kita lakukan. Mungkin di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan perbuatan jelek, sekecil apapun jangan pernah kita remehkan. Oh, ini hanya perbuatan jelek, nggak apa-apalah, kita anggap remeh. Takut di situ ada murkanya Allah.
takut gara-gara dosa kecil tersebut, walaupun kecil, Allah akan murka dengan kita dan amal ibadah kita malah akan habis semuanya. Nabi SAW juga pernah bersabda, al-birru la yabla wadh-dhanbu la yunsa wad-dayyanu la yafna faf'alu ma syi'tum fakama tadinu tudan aw kama qala. Bahwasanya namanya dosa itu, kata Nabi SAW, dosa tidak akan pernah dilupakan, tidak akan pernah sirna, dan kebaikan pun tidak akan pernah dilupakan, pasti akan ada balasannya, kata Rasulullah. Dan ad-dayyan, Allah yang maha membalas, juga tidak akan pernah sirna. Kata Nabi, lakukan sesukamu, kalian pengen apa terserah, lakukan sesukamu, tapi ingat, kama tadinu tudanu, kata Nabi SAW, sebagaimana kalian berbuat, kalian pun akan dibalas dengan perbuatan tersebut. Kita pengen, pilihan kita dua dalam hidup dunia, kita pengen berbuat baik atau berbuat jelek, terserah. Kalau kita pengen berbuat baik, silahkan, nanti balasan dari perbuatan baik tersebut adalah pahala dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berbuat jelek juga silahkan lakukan, tapi ingat, balasan dari perbuatan tersebut adalah siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Jadi sekecil apapun dosa yang kita lakukan, kita langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak mungkin kita hidup di dunia, kita kumpulkan kebaikan-kebaikan sebagai tabungan kita nanti di akhirat. Ya, karena seperti disebutkan tadi di awal, bahwasanya namanya umur ini menjadi rahasia Allah, tidak ada yang mengetahuinya. Kapan sih akan datang ajal kepada kita? Ya, kita harus selalu menghadirkan di hati kita, yakin di hati kita bahwasanya malaikat maut senantiasa mengintai kita. Beliau punya catatan, di situ ada nama-nama kita, tinggal kita menunggu giliran saja. Kalau sudah di checklist oleh malaikat maut, maka sudah wassalamlah umur kita. Ya, maka persiapan kita adalah bagaimana kita untuk mempersiapkan itu semua. Ya, untuk mempersiapkan kehidupan nanti setelah meninggal dunia nanti. Ya, orang sukses itu adalah orang yang dia ketika keluar dari dunia ini, dia itu tidak punya kesalahan dengan Allah juga dengan sesamanya. Ini kita pernah dipesankan oleh guru kita Abu Habib Hasan Bahrun kepada anak-anaknya. Beliau berpesan, ya, orang sukses adalah bukan orang yang sukses dalam urusan dunianya, bukan yang sukses dalam urusan bisnisnya, bukan yang sukses dalam urusan akademisnya, dalam urusan keilmuannya, bukan. Tapi kata Abu Ya, orang yang sukses adalah orang yang dia keluar dari alam dunia ini, dia tidak punya kesalahan apapun kepada Allah dan juga kesalahan kepada sesamanya. Ini orang yang hebat, tidak ada beban dosa sama sekali saat dia meninggal dunia. Ya, jadi kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita umur panjang dalam berkah, dalam taat kepadanya, hingga nanti kita bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian dari kami. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.